Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Dharma Hartadi dengan NPM 2412011244. Pada kesempatan pada malam hari ini, saya akan memaparkan materi yang berkaitan selama proses perkuliahan pada mata kuliah Hukum Perikatan, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Ibu Siti Nur Hasana SHMH dalam mata kuliah Hukum Perikatan. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hukum perjanjian. Perjanjian menurut pasal 1313 Kitab BW yaitu adalah suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih dengan mana pihak yang satu atau lebih mengikatkan dirinya terhadap pihak lain. Yang kedua adalah perikatan, adalah hubungan hukum antara kreditur, pihak yang berhak atas prestasi, dan debitur, pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Yang ketiga adalah perjanjian. Perjanjian merupakan sumber utama dari perikatan. Unsur-unsur perjanjian, terdapat 5 unsur dalam perjanjian, yaitu adalah satu, kaidah hukum. Kaidah hukum adalah aturan tertulis atau tidak tertulis yang mengatur perjanjian. Kedua adalah subjek hukum, para pihak yaitu kreditur dan debitur. Ketiga adalah prestasi. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilakukan, diberikan, atau tidak dilakukan oleh debitur. Keempat adalah kesepakatan, adanya persesuaian kehendak antara pihak-pihak. Dan terakhir adalah akibat hukum, timbulnya hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum. Syarat sahnya perjanjian. Terdapat 4 syarat sah dalam perjanjian, yaitu adalah kesepakatan. Kesepakatan adalah para pihak setuju terhadap isi perjanjian tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kehilafan. Kedua adalah kecakapan bertindak. Pihak yang membuat perjanjian harus sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Ketiga, adanya objek tertentu. Prestasi yang diperjanjikan harus jelas dan dapat ditentukan. Dan terakhir, adanya kausa yang halal, yaitu isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dua syarat pertama bersifat subjektif, bila tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan, dan dua syarat terakhir bersifat objektif, bila tidak terpenuhi perjanjian batal demi hukum. Asas-asas hukum perjanjian. Terdapat 5 asas dalam hukum perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 1 Kitab BW, yaitu setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapa saja dan dalam bentuk apapun. Kedua, asas konsensualisme, yaitu perjanjian lahir sejak tercapai kesepakatan, tidak harus dalam bentuk tertulis, bisa juga tidak tertulis. Ketiga adalah asas pacta sunt servanda, perjanjian yang sudah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Yang keempat adalah asas itikat baik atau Judge Stroh yang dikemukakan oleh Judge Stroh dalam pasal 338 ayat 3 Kitab BW, yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan kejujuran dan kepercayaan. Dan terakhir adalah asas kepribadian, personalitas, sesuai dengan pasal 1315 dan 1340 Kitab BW, yaitu perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Bentuk dan klasifikasi dari perjanjian. Bentuk perjanjian terdapat 2 bentuk, yaitu tertulis, di bawah tanda tangan, ditandatangani oleh pihak kekuatan pembuktian terbatas, dilegalisir oleh notaris. Notaris hanya memberikan tanda tangan para pihak. Dan terakhir yaitu akta autentik, akta notarial, dibuat di hadapan para pejabat berwenang seperti notaris atau PPAT dan memiliki kekuatan bukti sempurna. Yang kedua adalah tidak tertulis atau lisan, cukup berdasarkan kesepakatan para pihak, contohnya jual beli di pasar. Kedua, klasifikasi perjanjian. Terdapat 8 klasifikasi dalam perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian sepihak, yaitu hanya satu pihak yang berprestasi, misalnya adalah hibah. Yang kedua adalah perjanjian dua pihak. Kedua pihak wajib berprestasi, misalnya jual beli. Yang ketiga adalah perjanjian bersama atau nominat. Telah diatur dalam kitab undang-undang seperti jual beli, sewa, menyewa, pinjam pakai. Keempat adalah perjanjian tidak bernama atau innominat. Tidak diatur secara khusus dalam undang-undang seperti leasing, franchise, joint venture. Kelima adalah perjanjian konsensual, yaitu cukup dengan kesepakatan. Karena perjanjian real baru sah setelah dilakukan penyerahan objek, misalnya pinjam meminjam. Ketujuh adalah perjanjian obligator yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dan terakhir adalah perjanjian kebendaan, mengalihkan hak milik atas benda.
Contohnya adalah jual beli sertifikat tanah. Wan prestasi atau kelalaian debitur. Pengertian wan prestasi adalah terjadi apabila debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik seluruhnya maupun sebagian. Bentuk-bentuk dari wan prestasi yaitu tidak berprestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi, dan berprestasi keliru atau tidak sesuai isi perjanjian. Akibat dari wan prestasi bisa jadi ganti rugi, yaitu biaya, rugi, dan bunga sesuai dengan pasal 1243. Yang kedua adalah pembatalan atau pemutusan perjanjian, dan terakhir ada pemindahan risiko atas objek perikatan kepada debitur. Somasi merupakan peringatan resmi dari kreditur kepada debitur agar memenuhi prestasi dalam waktu tertentu, menentukan kapan debitur dinyatakan lalai, dan lain-lain. Teori hubungan sebab akibat. Teori condition sine qua non oleh von Brie adalah semua sebab yang berantai dianggap memicu akibat. Dan kedua adalah teori adequated von Chris. Hanya sebab yang layak dan wajar yang dianggap menimbulkan akibat. Kita akan lanjut membahas overmark, yaitu keadaan memaksa. Pengertian overmark adalah keadaan di luar kekuasaan debitur yang menyebabkan prestasi tidak dapat dipenuhi tanpa kesalahan debitur. Contohnya adalah bencana alam, kebakaran, perang, mogok, dan lain-lain. Dasar hukum dari overmark yaitu pasal 1244, 1245, dan 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu BW. Jenis overmark. Terdapat 4 jenis dari overmark, yaitu 1. Mutlak. Mutlak adalah prestasi sama sekali tidak mungkin dilakukan, misalnya barang musnah tersambar petir. Kedua adalah tidak mutlak, masih mungkin dilakukan dengan pengorbanan yang besar. Ketiga, sementara, penundaan prestasi, misalnya larangan pengiriman sementara. Keempat adalah tetap, prestasi tidak mungkin dilakukan selamanya. Akibat overmark, yaitu debitur dibebaskan dari kewajiban ganti rugi sesuai dengan pasal 1244 Kitab BW. Beban resiko tetap tergantung pada jenis perjanjian. Kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan prestasi. Pembuktian. Debitur harus membuktikan bahwa tidak terpenuhnya prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa dan bukan kelalaian sendiri. Hakim menilai bukti overmark dalam persidangan. Kita lanjut ke jenis-jenis dan hapusnya perikatan. Jenis-jenis hapusnya perikatan terdapat 6 jenis, yaitu perikatan bersyarat sesuai dengan pasal 1253 dan 1267 Kitab BW, bergantung pada suatu peristiwa yang akan datang. Perikatan berdasarkan waktu, pelaksanaannya ditentukan oleh waktu tertentu. Ketiga, perikatan alternatif, debitur dapat memilih salah satu prestasi. Keempat, perikatan tanggung rentang, beberapa debitur bertanggung jawab terhadap suatu utang. Kelima, perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Dan terakhir, perikatan dengan ancaman hukuman. Cara hapusnya perikatan yaitu pembayaran pelaksanaan prestasi oleh debitur atau pihak ketiga. Yang kedua, consignatee sesuai dengan pasal 1404 sampai 1412 Kitab BW, yaitu penitipan pembayaran ke pengadilan bila kreditur menolak menerima. Ketiga, novasi. Novasi adalah pembaruan utang dengan membuat perikatan baru. Keempat, kompensasi. Saling hapusnya utang piutang antara dua pihak. Kelima adalah pencampuran utang sesuai dengan pasal 1436 sampai 1437 Kitab BW, yaitu kedudukan debitur dan kreditur bersatu dalam satu orang, misalnya karena pewarisan. Keenam, pembebasan utang, yaitu penghapusan utang oleh kreditur. Ketujuh, musnahnya barang terutang, yaitu barang objek perikatan musnah di luar kesalahan debitur. Ke-8, pembatalan karena tidak terpenuhinya syarat subjektif. Ke-9, berlakunya syarat batal, yaitu perjanjian batal bila peristiwa tertentu terjadi. Dan 10, lewat waktu atau daluarsa, yaitu perikatan berakhir karena waktu tertentu telah lewat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika salah kata itu datangnya dari saya, dan jika kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.